Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Karif selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas atau mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Sebelum memulai materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Alexa Nora Soraya dengan NPM AIR 164. Kemudian ada Melina Amelia Ardi dengan NPM AIR 171. Lalu ada saya sendiri, Meli Setiffany Setiawan dengan NPM AIR 174. Lalu ada Melati Cahyani dengan NPM AIR 185. Dan kemudian ada Faiza Mahdia dengan NPM AIR 193. Perkenalkan, nama saya Faiza Mahdia Fiddin, NPM AIR 193. Saya akan mereview bab 1 pemeriksaan akuntansi, yakni mengenai konsep dasar audit. Secara definisi, audit itu adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian. Untuk perbedaannya akuntansi dengan audit, akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi untuk tujuan menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan audit adalah menentukan apakah informasi yang dicatat itu benar-benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Kalau perbedaan dari siklusnya, akuntansi itu siklusnya bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian laporan keuangan. Kalau di auditing itu siklusnya laporan keuangan, kemudian neraca saldo, lalu buku besar, lalu jurnal, lalu transaksi. Dan untuk laporan outputnya dari accounting ini adalah laporan keuangan perusahaan entitas. Sedangkan audit itu auditing itu outputnya laporan auditor independen, opini auditor, dan LK audited. Untuk pedomannya, accounting itu pedomannya SAK, standar akuntansi keuangan, dan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Di auditing pedomannya adalah standar auditing atau SA. Untuk profesi dari accounting itu ada akuntan atau accounting, kemudian finance officer, dan lain-lain. Kalau di profesi auditing itu ada auditor atau akuntan publik. Untuk organisasinya di accounting itu ada organisasi profesi, ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan di auditing ada IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya saya akan mereview bab 2, yakni mengenai profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Untuk akuntan publik itu adalah akuntan yang memberikan jasa akuntansi profesional kepada individu atau bisnis. Mereka harus memiliki izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk tugasnya itu memeriksa laporan keuangan, menghitung pajak, memberikan konsultasi keuangan, menyusun laporan keuangan, memberikan nasihat tentang akuntansi umum, menentukan strategi pajak klien, menyiapkan dokumen perpajakan, dan lain-lain. Untuk syaratnya itu harus memiliki sertifikat yang sah, kemudian berpengalaman praktik, memiliki NPWP, dan tidak ada pencabutan izin akuntan publik.
Lalu untuk kantor akuntan publik atau KAP itu adalah badan usaha yang menawarkan jasa audit, perpajakan, konsultasi mengenai manajemen atau konsultasi manajemen risiko dan mengenai akuntansi. Itu kantor KAP ini terbagi menjadi 3, ada KAP Big Four, kemudian ada KAP regional atau nasional, dan KAP lokal. Faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi KAP itu ada yang pertama kebutuhan akan independensi, yang kedua pentingnya struktur dan mendorong kompetensi, yang ketiga meningkatnya risiko tuntutan yang dihadapi auditor. Kalau untuk jenis profesinya itu ada akuntan publik bersertifikat, itu bisa sertifikat CPA dan lain-lain. Kemudian ada auditor kantor pemerintahan, kemudian ada agen pendapatan pajak, dan yang keempat ada auditor internal. Perkenalkan, nama saya Melisa Tiffany Setiawan dengan NPMR 174. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai materi bab 3, yaitu tentang laporan audit. Laporan audit ini merupakan sebuah langkah akhir dalam keseluruhan proses audit. Jadi laporan ini sangat penting untuk penugasan audit dan penjaminan karena laporan tersebut mengkomunikasikan temuan auditor tersebut. Jadi laporan audit opini standar tanpa modifikasi untuk entitas non-publik. Jadi opini yang tidak dimodifikasi mengacu pada fakta bahwa opini auditor ini tentang laporan keuangan yang tidak mengandung pengecualian atau kualifikasi material. Laporan audit opini standar tanpa modifikasi auditor ini berisi 8 bagian berbeda, yaitu yang pertama ada judul laporan, kemudian ada dua alamat laporan audit, lalu ada paragraf pengantar, keempat ada tanggung jawab manajemen, kelima ada tanggung jawab auditor, keenam ada paragraf opini, ketujuh ada tanda tangan dan alamat kantor akuntan publik, dan yang terakhir ada tanggal laporan audit. Jadi kondisi untuk laporan audit standar tanpa modifikasi ini diterbitkan ketika kondisi yang pertama yaitu ketika semua laporan baik neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas termasuk dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu ketika bukti yang cukup telah dikumpulkan. Jadi ketika auditor telah melaksanakan perikatan dengan cara yang memungkinkan untuk audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Ketiga yaitu ketika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Lalu yang keempat yaitu ketika tidak ada keadaan yang mengharuskan penambahan paragraf, penekanan materi, atau modifikasi kata-kata atau opini auditor dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya untuk tujuan dari laporan audit ini, jadi laporan audit bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif terkait dengan independensi terhadap laporan keuangan atau aspek tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi tujuan utama dari laporan audit sendiri ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun pada organisasi atau perusahaan tersebut itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan pada perusahaan itu sebenarnya. Lalu ada beberapa tujuan lain dari laporan audit ini, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi yang objektif terkait dengan keuangan perusahaan, lalu membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, lalu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, lalu mengidentifikasi kelemahan atau potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi karakteristik laporan audit ini memiliki beberapa karakteristik utama yang memastikan bahwa laporan tersebut ini dapat diandalkan secara objektif dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Yaitu yang pertama ada objektif, berdasarkan dan dengan data dan bukti yang valid. Lalu yang kedua ada independen. Jadi laporan keuangan tersebut itu disusun oleh auditor yang tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap entitas yang diaudit. Jadi semisal auditor ini dengan perusahaan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kedekatan antara sesama.
Lalu yang ketiga yaitu sistematis, jadi mengikuti prosedur dan standar audit yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu bertanggung jawab, jadi auditor ini bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilaporkan. Lalu selanjutnya itu ada jenis opini dan laporan audit. Jadi opini audit adalah pernyataan resmi terkait dengan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Ya, berikut ada beberapa jenis opini audit, yaitu yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jadi laporan keuangan ini disajikan secara wajar tanpa adanya kesalahan material. Lalu selanjutnya itu ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu ada beberapa penyimpangan tetapi secara keseluruhan masih tetap wajar. Lalu yang ketiga ada opini tidak wajar atau adverse opinion, yaitu ketika laporan keuangan mengandung kesalahan material yang signifikan. Dan yang keempat yaitu opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Jadi auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan informasi atau kendala lainnya terhadap laporan tersebut. Kemudian ada komponen laporan audit. Jadi laporan audit ini memiliki beberapa komponen utama yang harus disertakan agar laporan tersebut dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Jadi ada beberapa jenis-jenis masing-masing komponen, yaitu ada judul laporan yang menegaskan bahwa laporan dibuat oleh auditor independen. Lalu selanjutnya ada penerima laporan yang biasanya ditujukan kepada pemegang saham atau dewan direksi. Lalu ketiga ada paragraf pendahuluan yang menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor dalam audit. Lalu yang keempat ada paragraf ruang lingkup yang dimana menyatakan standar audit yang digunakan dan cakupan pemeriksaan. Lalu yang kelima yaitu ada paragraf opini yang memberikan kesimpulan atas hasil audit, yaitu wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan yang terakhir ada tidak memberikan pendapat. Lalu yang ke 6, nama auditor dan tanda tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas laporan yang telah dibuat. Dan yang terakhir tanggal laporan yang menunjukkan waktu selesainya proses audit. Ada beberapa manfaat laporan audit ini, yaitu ketika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Lalu selanjutnya itu yaitu tentang standar akuntansi dan audit internasional. Jadi auditor dapat diminta untuk membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Jadi ketika auditor tersebut membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor merujuk pada standar akuntansi tersebut, bukan prinsip akuntansi yang berlaku umum di ES. Terus kemudian yaitu mengenai materialitas. Jadi definisi dari materialitas ini sebagaimana diterapkan pada akuntansi, yaitu tentang kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan tentang kesalahan penyajian tersebut akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang wajar. Jadi dalam menerapkan definisi materialitas ini, terdapat tiga tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini yang dikeluarkan, yaitu ketika jumlahnya tidak material, kemudian ada jumlahnya material namun tidak mengaburkan laporan keuangan secara keseluruhan, lalu selanjutnya yaitu ketika jumlahnya sangat material atau sangat menyebar luas sehingga kewajaran secara keseluruhan dari pernyataan yang dipertanyakan. Lalu selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit, yaitu ketika yang pertama tentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan opini standar modifikasi. Lalu yang kedua tentukan materialitas untuk setiap kondisi, kemudian tentukan jenis laporan yang tepat untuk kondisi tersebut dan mempertimbangkan tingkat materialitas dan yang terakhir menulis laporan audit. Sekian dari bab 3, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai bab selanjutnya. Terima kasih. Pada bab 6 ini akan membahas tujuan audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, serta bagaimana auditor mengembangkan tujuan audit berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Halo Put, aku lagi kepikiran satu hal nih. Kamu ngerti soal audit kan? Audit laporan keuangan itu tujuannya apa sih sebenarnya? Oh, audit laporan keuangan itu tujuannya buat memberikan opini tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan itu sudah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oh, jadi biar orang-orang percaya kalau laporan itu benar. Nah, makanya laporan auditor itu penting. Mereka harus memastikan laporan itu nggak ada salah saja material yang bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan.
Tapi kalau perusahaan publik, auditnya beda nggak? Beda dong, selain laporan keuangan, auditor juga harus ngecek pengendalian internal perusahaan. Mereka harus kasih laporan ke investor soal seberapa efektif sistem internalnya dalam mencegah kesalahan atau kecurangan. Oke, aku ngerti sekarang tugasnya auditor tuh sebenarnya ngecek laporan keuangan. Tapi kan yang bikin laporan keuangan itu manajemen. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab siapa? Nah, pertanyaan bagus. Ini yang sering salah kaprah. Tanggung jawab utama laporan keuangan itu ada di manajemen. Mereka yang nyusun laporan, milih kebijakan akuntansi, dan ngejalanin pengendalian internal. Oh, jadi auditor tuh tugasnya cuma ngecek aja. Nah iya, auditor tugasnya memverifikasi apakah laporan itu udah sesuai standar, bukan ikut bikin laporan. Nah terus kalau ternyata ada laporan keuangan yang nggak sesuai dengan standar, gimana? Nah, auditor punya beberapa pilihan opini. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, yakni laporan sesuai dengan standar atau aman. Kemudian yang kedua, ada wajar dengan pengecualian, yakni ada sedikit masalah tapi nggak fatal. Kemudian yang tiga, ada tidak wajar. Jadi laporan tersebut ada kesalahan besar, jadi bisa menyesatkan. Kemudian yang terakhir, ada disclaimer of opinion, jadi auditor nggak bisa kasih opini karena bukti nggak cukup. Oke, kalau auditor nemuin indikasi kecurangan, terus gimana? Kalau bukti cukup kuat, auditor harus melapor ke pihak berwenang, misalnya Dewan Direksi atau regulator eksternal, apalagi kalau melibatkan menyalahgunakan aset kayak pencurian kas atau manipulasi laba. Jadi, kalau ada kesalahan di laporan keuangan, itu tanggung jawab auditor buat nemuin semuanya, kan? Nah, sebenarnya iya, tapi nggak bisa 100% juga, karena kesalahan itu ada dua jenis. Yang pertama, error, karena kesalahan nggak sengaja, dan yang kedua ada fraud atau kecurangan yang disengaja. Berarti harusnya auditor itu bisa nemuin semua kesalahannya dong. Gak segampang itu juga sih, ada beberapa faktor yang bikin auditor nggak bisa selalu mendeteksi kesalahan. Karena auditor tuh cuma tes sampel, jadi auditor nggak ngecek semua transaksi, cuma sebagian aja. Lalu estimasi akuntansi, jadi ada angka-angka yang sifatnya perkiraan, jadi nggak bisa dihitung pasti. Dan juga ada kecurangan sistematis, kalau fraud dilakukan bareng-bareng atau disebut dengan kolusi, lebih susah untuk dideteksi. Waduh, kalau gitu kecurangan bisa lolos. Nah betul, dan itu bisa bikin investor kabur, harga saham anjlok, bahkan perusahaan kena sanksi. Berarti kalau manajemen bilang laporan udah bener, auditor tetap harus ngecek dong. Makanya auditor harus selalu skeptis, alias gak gampang percaya sama laporan dari manajemen. Tapi kan audit laporan keuangan itu ribet, terus gimana auditor bisa ngaturnya? Nah, sebenarnya ini sama aja sih kayak lagi nyusun puzzle. Auditor itu bagi laporan keuangan ke beberapa siklus, jadi gak semuanya dicek sekaligus. Ada beberapa bagian penting, misalnya yang pertama siklus pendapatan dan penagihan, lalu yang kedua ada siklus akuisisi dan juga pembayaran, yang ketiga ada siklus persediaan dan pergudangan, dan yang terakhir ada siklus perolehan dan pembayaran modal. Oh, dibagi-bagi gitu ya, supaya lebih kelihatan mana yang salah. Nah, pas ambil keputusan itu, auditor pakai feeling aja atau emang ada prosesnya? Waduh, kalau cuma pakai feeling berantakan dong. Jadi ada 5 langkah penilaian profesional buat bantu auditor bikin keputusan yang tepat. Yang pertama, yakni identifikasi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Misalnya ada angka yang mencurigakan di laporan. Lalu yang kedua ada kumpulkan fakta. Jadi cari data yang relevan. Lalu yang ketiga ada evaluasi berbagai kemungkinan solusi. Kemudian yang keempat, kita harus menentukan langkah terbaik berdasarkan bukti. Dan yang terakhir adalah kita catat semua proses buat transparansi, biar ada bukti kalau ada yang mempertanyakan keputusan. Terus gimana sih auditor itu bisa yakin kalau laporan yang mereka buat itu benar? Kan mereka nggak cek satu-satu. Nah ini nih yang penting, auditor nggak mungkin ngecek setiap transaksi, tapi mereka cari bukti audit buat memastikan laporan keuangan itu valid. Caranya yang pertama transaksi atau saldo akhir. Jadi auditor tuh ngecek transaksi yang terjadi selama periode tertentu dan saldo akhir di laporan keuangan. Misalnya kalau ada pendapatan gede di laporan, dicek apakah duitnya itu beneran masuk. Lalu yang kedua itu auditor memastikan semua informasi penting sudah diungkapkan dengan jelas dalam laporan. Misalnya kalau perusahaan punya utang besar, harus jelasin biar gak misleading. Oke, terus gimana caranya auditor tuh tahu kalau apa yang ditulis manajemen itu nggak asal-asalan? Nah, disinilah pentingnya asersi manajemen. Ini semacam pernyataan dari manajemen tentang laporan keuangan mereka. Auditor nanti ngecek asersi ini buat memastikan semuanya itu akurat. Emang apa aja yang dicek?
Nah, yang dicek auditor itu ada 4. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Jadi kita tuh ngecek apakah aset dan pendapatan itu beneran ada. Terus kita juga ngecek kelengkapan, apakah semua transaksi sudah dicatat. Lalu kita juga ngecek penilaian dan alokasi. Jadi apakah nilai aset dan kewajiban sudah dihitung dengan benar. Dan yang terakhir kita ngitung penyajian dan juga pengungkapan. Apakah laporan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Oh, jadi nggak bisa asal catat. Jadi auditor tuh harus benar-benar memastikan bahwa angka itu real dan juga lengkap. Nah iya, bener banget, karena kalau ada yang kurang atau dilebih-lebihkan, dampaknya itu bisa besar banget buat pengguna laporan keuangan. Berarti auditor nggak cuma cek transaksi dong, saldo akhir juga dicek. Betul, ada juga tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun dan penyajian informasi. Misalnya yang pertama, memastikan saldo akun benar dan bisa dipakai. Misalnya ada saldo kas perusahaan, beneran, ada bukan cuma angka di laporan. Lalu yang kedua ada menilai penyajian informasi sesuai dengan standar akuntansi. Jadi kita harus mastiin informasi disajikan dengan jujur tanpa ada yang dikaburkan. Tapi gimana caranya auditor tuh yakin sama dengan hasilnya? Nah, disinilah pentingnya bukti audit. Jadi auditor tuh nggak bisa asal tebak, mereka tuh harus ngumpulin bukti yang cukup. Nah, bukti-buktinya itu kayak yang pertama dokumentasi transaksi, misalnya faktur, kwitansi, atau laporan bank. Terus ada juga konfirmasi dari pihak ketiga, misalnya kita cek saldo perusahaan langsung ke bank. Terus ada juga observasi aset fisik, jadi misalnya kita ngecek langsung apakah gudang perusahaan beneran punya stok yang tercatat di laporan. Jadi kalau nggak ada bukti yang cukup, apa auditor nggak boleh kasih opini? Nah iya gitu, karena bukti yang kuat itu akan menghasilkan opini yang lebih akurat. Makanya audit itu selalu berbasis pada fakta, bukan hanya asumsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko audit. Jadi, standar audit itu mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai resiko salah saji internal dalam laporan keuangan klien. Nah, resiko salah saji material ada pada 2 tingkat, yaitu tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Standar audit itu mengharuskan auditor untuk menilai resiko salah saji material pada setiap tingkat dan merencanakan audit sebagai respon terhadap resiko yang dinilai tersebut. Nah, untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, entitas auditor melakukan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh penipuan maupun kesalahan. Nah, prosedur penilaian resiko itu mencakup hal-hal seperti yang pertama, yaitu pertanyaan kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas. Manajemen dan pihak lain dalam entitas itu mungkin memiliki informasi penting untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi resiko salah saji material. Auditor akan sering berinteraksi dengan anggota manajemen dan pihak lain yang memiliki tanggung jawab laporan keuangan untuk memahami entitas dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada prosedur analitis. Auditor itu diharuskan untuk melakukan prosedur analitis pendahuluan sebagai bagian dari perencanaan audit dalam setiap audit untuk lebih memahami entitas dan untuk menilai resiko bisnis klien. Lalu ada observasi dan inspeksi. Auditor juga mengamati personel klien yang melaksanakan proses-proses penting yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk membantu mereka memahami desain pengendalian internal yang terkait dengan laporan keuangan. Lalu yang keempat ada diskusi antara anggota tim keterlibatan. Jadi diskusi antara mitra perikatan dan key member lain dalam tim perikatan memberikan kesempatan bagi anggota tim yang lebih berpengalaman termasuk mitra perikatan untuk berbagi wawasan kepada mereka yang membutuhkan atau auditor yang sedang menjalankan pengendalian internal itu. Lalu yang kelima ada prosedur penilaian resiko lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam resiko. Nah, ada 4 macam resiko. Yang pertama ada resiko inherent. Resiko inherent itu tahap analitik awal. Jadi informasinya biasanya terdiri dari lokasinya di mana, lalu cabangnya di mana, kemudian yang terpenting itu struktur organisasinya seperti apa. Lalu yang kedua itu ada resiko pengendalian. Jadi resiko tadi yang pertama inherent dan resiko pengendalian itu merupakan resiko bawaan dari klien atau audite. Nah, resiko tersebut itu di luar kendali para auditor karena itu bawaan dari klien. Lalu yang ketiga itu ada resiko deteksi.
Nah, resiko deteksi itu tahap uji substantif. Lalu yang keempat ada resiko audit yang diterima. Nah, jadi resiko audit yang diterima itu merupakan total dari resiko-resiko yang saya sebutkan tadi. Nah, resiko yang ketiga dan yang keempat yaitu resiko deteksi dan resiko audit yang diterima itu merupakan resiko yang bisa dikendalikan oleh auditor. Jadi kebalikan dari resiko 1 dan 2 tadi. Lalu saya juga akan menjelaskan cara perhitungan resiko-resiko tadi. Jadi ada rumus, yaitu rumusnya AAR dikali IR dikali CR dikali PDR. Jadi AAR itu merupakan resiko audit yang diterima. Lalu sama dengan IR merupakan inherent risk, yaitu resiko bawaan atau resiko inherent. Lalu dikali resiko pengendalian atau control risk, lalu ada PDR. PDR itu merupakan resiko deteksi. Nah, jadi disemisalkan saja kita ketahui AAR-nya itu sebesar 50, lalu IR-nya 5 dan CR-nya 5. Nah, kita kan jadi perlu menghitung PDR-nya berapa. Nah, kita ganti ruas, yaitu yang dipertanyakan atau yang ditanyakan kan PDR. Jadi PDR sama dengan AAR per IR dikali CR. Nah, jadi kan sesuai yang kita ketahui tadi, AAR-nya tuh 50 per 5 kali 5. Nah, jadi untuk hasilnya jadi 50 dibagi 25 yang menghasilkan 2. Nah, jadi perlu kita ketahui jika hasil tadi itu lebih dari 2 juta, maka perlu atau wajib melakukan pemeriksaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman bisnis dan industri klien. Jadi ada SPI. Nah, SPI itu sistem pengendalian internal. Nah, SPI ini tuh biasanya ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, saya jelaskan dari yang lemah dan yang kuat. Jadi yang lemah itu kalau SPI-nya lemah, maka resikonya tinggi. Jika resikonya tinggi, maka materialitasnya rendah, prosedurnya banyak, dan buktinya juga akan banyak. Lalu kebalikannya, jika SPI-nya kuat, maka resikonya itu rendah dan materialitasnya itu tinggi, lalu prosedurnya sedikit dan buktinya juga sedikit. Ya, kita akan membahas mengenai review bab 10 tentang penilaian dan respon terhadap risiko kecurangan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih jenis-jenis kecurangan itu sendiri, di mana di dalam akuntansi kecurangan itu terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama ada laporan keuangan yang curang. Nah, ini bisa berupa misstating laporan keuangan secara sengaja untuk menyesatkan pemegang saham atau regulator. Atau yang kedua, penggelapan aset. Misalnya itu pencurian aset perusahaan oleh karyawan atau manajemen seperti manipulasi penggajian atau pencurian inventaris. Nah, di balik kecurangan-kecurangan tadi, ada faktor utama yang menyebabkan kecurangan ini bisa terjadi, di mana faktor-faktor ini terkenal dengan sebutan float triangle. Nah, gambar float triangle-nya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau di gambar ini menjelaskan 3 faktor utama yang dapat menyebabkan kecurangan. Yang pertama itu ada insentif atau pressure. Kalau di gambar ini, insentif atau pressure ini di atas ya, karena biasanya tekanan dari atasan, tapi bisa juga tekanan bukan dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal diri sendiri. Misalnya itu kayak tekanan karena kebutuhan. Nah, kalau dari atasan itu biasa berupa tekanan untuk memenuhi target keuangan, atau kalau dari diri sendiri itu tadi berupa kebutuhan pribadi. Kemudian yang kedua ada opportunities atau kesempatan. Misalnya ini ketika sistem pengendalian internal yang lemah itu menyebabkan adanya peluang mudah untuk pelaku ini melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga ada attitude atau rasionalisasi. Ini berupa justifikasi etis atau psikologis yang membuat pelaku ini jadi merasa tidak bersalah. Kemudian sebagai auditor, kita ini juga harus melakukan analisis mendalam terhadap risiko kecurangan melalui beberapa sumber informasi. Nah, apa aja sih sumber informasinya itu? Itu bisa dilihat di gambar ini. Di sini, di gambar yang pertama ada sumber informasi berupa dari komunikasi tim audit. Nah, diskusi di antara anggota tim audit mengenai kemungkinan risiko kecurangan. Kemudian ada sumber informasi dari wawancara dengan manajemen. Itu misalnya mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang adanya kecurangan yang diketahui atau dicurigai.
Lalu yang ketiga itu bisa dari sumber prosedur analitis, yaitu dengan mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang tidak biasa yang dapat menunjukkan adanya salah saji material. Nah, faktor risiko kecurangan itu juga bisa menjadi salah satu sumbernya dengan menilai faktor risiko yang dapat menciptakan insentif atau tekanan, peluang, dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan. Jadi ini kayak menilai apakah ada kemungkinan fraud triangle tadi. Kemudian yang kelima ada informasi lainnya. Nah, dari gambar ini itu sumber informasi ini ditampung dan kita jadi dapat mengetahui risiko yang teridentifikasi atas kesalahan material yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya apa aja fraud triangle yang bisa menyebabkan kecurangan tadi. Nah, peran tata kelola perusahaan itu juga penting dalam mengurangi risiko kecurangan ini, di mana panduan yang dikembangkan oleh ICPA itu mengidentifikasi 3 elemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi penipuan. Elemen yang pertama itu ada budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan yang pertama misalnya dengan menetapkan standar di tingkat atas atau menciptakan lingkungan kerja yang positif, atau bisa juga dengan mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang tepat. Kemudian elemen yang kedua itu ada tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko penipuan. Ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, misalnya, atau bisa juga dengan mengurangi risiko penipuan dan memantau program pencegahan penipuan dan pengendalian. Kemudian, elemen yang ketiga itu ada pengawasan komite audit. Ini bisa dilakukan dengan pelaporan langsung temuan-temuan utama oleh auditor internal kepada komite audit, atau laporan berkala oleh petugas etika tentang pengungkapan pelanggaran. Dan bisa juga dari laporan lain tentang kurangnya perilaku etis atau dugaan penipuan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang respon terhadap risiko kecurangan. Nah, respon terhadap risiko kecurangan itu sendiri ada beberapa macam yang pertama itu bisa dengan respon secara keseluruhan terhadap risiko penipuan. Lalu bisa juga dengan tanggapan terhadap risiko penipuan pada tingkat asersi, dan juga tanggapan untuk mengatasi manajemen mengabaikan kontrol. Ini bisa dilakukan dengan melakukan 3 prosedur di setiap audit. Beberapa prosedurnya itu misalnya dengan identifikasi dan mengukur risiko penipuan, lalu prosedur mengurangi risiko penipuan, dan prosedur penentuan program pencegahan penipuan dan kontrol. Nah, selanjutnya kita akan membahas area spesifik risiko kecurangan. Pada bagian analisis mendalam terhadap risiko kecurangan tadi kan kita bisa dari beberapa sumber ya kita bahasnya. Nah, salah satu sumbernya itu kan ada prosedur analitis yang mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang tidak biasa. Nah, beberapa area yang bisa menjadi area spesifik untuk diidentifikasi ini antara lain itu ada pada bagian pengakuan pendapatan atau pada bagian persediaan, karena biasanya terjadi manipulasi persediaan, atau pada estimasi dan penilaian manajemen, dan juga pada daerah lain risiko penipuan kayak misalnya aset tetap, aset tak berwujud, dan biaya penggajian, karena biasanya area ini itu menjadi target risiko kecurangan. Nah, jika auditor itu mencurigai adanya kecurangan, mereka ini harus membahasnya dengan manajemen dan komite audit dengan mengonfirmasi temuan dan meminta klarifikasi, lalu melakukan investigasi lebih lanjut menggunakan prosedur tambahan untuk mengumpulkan bukti. Lalu melaporkannya kepada regulator, di mana jika kecurangan material ditemukan atau tidak dikoreksi oleh manajemen. Nah, auditor itu juga harus mendokumentasikan proses penilaian kecurangan tadi, di mana standar audit itu mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan pertimbangan auditor atas salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan tadi. Nah, dokumentasi yang pertama itu ada dokumentasi keputusan penting yang dibuat selama diskusi di antara personel tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap penipuan yang material.
Kemudian yang kedua itu ada dokumentasi prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko penipuan material. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi risiko spesifik penipuan material yang diidentifikasi baik pada tingkat laporan keuangan keseluruhan maupun tingkat asersi dan uraian tanggapan auditor terhadap risiko tersebut. Kemudian yang keempat itu juga ada dokumentasi alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko material yang signifikan. Nah, sekian tadi itu adalah review materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6.